Salam Latsar, disiplin. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Satvan Arman Wela, serta Latsar CPNS LIPI 2021. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan juga komitmen mutu, beberapa nilai yang ada di dalam Aneka. Kini kita masuk ke agenda 3 yang membahas tentang nilai-nilai manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga whole of government. Nah, apa sih hubungan dari ketiga nilai tersebut? Ketiganya bisa dirangkum dalam diagram seperti ini. Jadi, seperti layaknya inti atom, bagian paling dalam itu terkait dengan manajemen ASN karena menyangkut dari pribadi ASN itu sendiri beserta jabatannya. Lalu masuk ke skop yang lebih luas, yaitu pelayanan publik, karena ini menyangkut instansi atau lembaga di mana ASN itu bekerja. Dan terakhir adalah whole of government, itu menempati kulit paling luar karena skopnya menyangkut bangsa dan negara. Mari kita mulai bahas satu persatu, mulai dari manajemen ASN. Sebenarnya teman-teman bisa mempelajarinya langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Tapi di sini saya coba ringkas supaya lebih singkat ya. Jadi ASN di Indonesia ada dua, ada yang disebut PNS, ada yang disebut P3K. Namun keduanya punya kedudukan yang sama, yakni sebagai aparatur negara. Artinya harus siap melaksanakan apapun yang menjadi kebijakan dari pimpinan instansi pemerintahan, dan kedudukannya pun harus netral, tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh terintervensi oleh golongan lain atau bahkan partai politik tertentu. Nah, kedudukannya bisa di daerah, bisa di pusat atau bahkan di luar negeri. Kebetulan LIPI sendiri kedudukannya ada di pusat. Yang menjadi peran dari ASN itu sendiri itu apa? Perannya itu sebagai perancang, pelaksana, kemudian juga pengawas dari satu pelaksanaan kebijakan dan juga pelayanan publik yang harus dilakukan seprofesional mungkin dengan integritas yang tinggi dan juga harus netral serta bebas dari KKN. Nah, ada 3 fungsi dari ASN. Yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan, kemudian yang kedua itu sebagai pelayan publik, dan yang ketiga itu sebagai pemersatu bangsa. Nah, gitu ya. Nah, terus hak dan kewajibannya secara umum sama antara P3K dan juga PNS, punya gaji, punya tunjangan. Namun ada detail-detail memang yang berbeda, gitu ya. Kewajibannya yang pasti harus setia dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan juga pemerintahan yang sah. Harus siap melaksanakan kebijakan pemerintah, kemudian melayani publik dengan baik, berintegritas, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta juga harus tetap mempertahankan persatuan bangsa. Nah, mengenai kode etik, itu sangat diperlukan bagi ASN, khususnya untuk menjadikan pedoman sehingga tahu mana bagian yang salah, bagian yang benar, sehingga menjadi semacam arah atau pedoman untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Lalu kita masuk ke topik yang kedua atau nilai yang kedua, yakni tentang pelayanan publik. Nah, seperti yang disebutkan tadi, memang salah satu fungsi dari ASN itu menjadi pelayan publik. Ini diperkuat juga oleh nawacita Presiden Jokowi, yang mana negara itu harus hadir sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas tinggi,
dan juga harus adil dan merata ya, tidak hanya di satu daerah tapi di seluruh penjuru Indonesia. Nah, pelayanan yang diberikan oleh ASN itu tidak hanya berupa pelayanan administratif saja, ada juga pelayanan barang, pelayanan jasa, atau pelayanan regulasi. Nah, pelayanan yang diberikan harus senantiasa prima, ya. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik ini. Jadi harus mengedepankan kesederhanaan, maksudnya harus mudah ya untuk diakses, harus jelas, pasti secara waktu, kemudian akurat, terus terjaga keamanannya, harus bertanggung jawab, harus lengkap dari segi sarana dan prasarana, kemudian disiplin, sopan dan ramah. Ini penting sekali ya. Dan terakhir harus menonjolkan sisi kenyamanan. Nah, itu prinsip-prinsip tentang pelayanan publik. Yang terakhir itu kita masuk ke bagian whole of government. Whole of government itu apa sih? Jadi umumnya kita tahu bahwa dahulu setiap instansi di Indonesia itu melayani masyarakat itu sendiri-sendiri. Di contoh misalnya pengurusan surat A ya harus ke departemen A, hal-hal terkait B ke departemen B, padahal A dan B ini punya hubungan yang erat gitu ya. Nah, jadi kenapa tidak pelayanannya di dalam satu pintu saja gitu. Kita bisa lihat misalnya contoh kalau kita pakai aplikasi Gojek misalnya, itu semua ada di dalam satu akun. Kita bisa order makanan, bisa order ojeknya, bisa ngirim barang, dan banyak hal gitu. Itu di dalam satu pintu. Jadi prinsip yang sama juga mulai diterapkan di dalam sistem pemerintahan atau di dalam ASN sendiri, sehingga nantinya pelayanan negara ini menjadi lebih bersinergi dan lebih efektif, efisien gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk nilai-nilai agenda 3 kali ini. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya. Terima kasih.